3 pasien anak meninggal akibat hepatitis akut misterius. Jumlah pasien yang meninggal akibat hepatitis akut bertambah dari 3 orang menjadi 5 orang. Penyakit hepatitis B di Indonesia mencapai 7,1% atau sekitar 18 juta kasus. Masyarakat waspada akan penyakit hepatitis akut asal Inggris yang telah menyerang anak-anak. Munculnya penyakit hepatitis misterius yang melanda belasan negara termasuk Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. Saudara, Indonesia dilaporkan telah mengidentifikasi kasus dugaan hepatitis akut yang muncul secara misterius. Berikut dari laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 3 anak yang terpapar penyakit ini kemudian mengalami perburukan rata-rata sekitar 5 hari. Sebenarnya mohonlah agar segera diantisipasi supaya jangan sampai menjadi wabah dan menjadi pandemi lagi seperti Semua kasus anak dengan penyakit hepatitis A hingga E yang sedang dalam perawatan. 3 tahun lalu, Indonesia dikejutkan oleh kemunculan hepatitis akut misterius yang menyerang anak-anak. Puluhan kasus tersebar di berbagai provinsi dengan gejala yang berkembang cepat dan penyebab yang belum pasti. Kini, di tahun 2025, meski kasus besar tak lagi dilaporkan, ancaman hepatitis masih mengintai diam-diam tanpa kita sadari. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita melindungi diri? Mari kita dengar langsung penjelasan dari Dr. Ikrimah Nisa Utami, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ikrimah Nisa Utami, bisa dipanggil Dr. Nisa. Saya dokter spesialis penyakit dalam. Saya ngajar di FKK UMJ, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kalau prakteknya di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah atau RSUIN. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus banget, karena kan kemarin kita baru saja memperingati Hari Hepatitis Dunia ya. Nah, jadi kalau yang masyarakat kenal, mungkin hepatitis yang paling sering didengar tuh hepatitis B sama C. Karena itu kan yang sering dilakukan screening dari pemeriksaan medical check up atau dari pada saat kita lakukan donor. Tapi sebenarnya ada juga dari A sampai G, Mas. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, dan TT. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak gitu. Cuman memang yang paling sering di Indonesia itu adalah A, B, dan C. Seperti itu. Terus kalau kita misalnya curiga nih, kita tuh kena nggak sakit hepatitis. Hepatitis ini kan kalau di awam dikenalnya penyakit kuning. Jadi gejala awalnya memang tampak kuning. Tapi tampak kuningnya di mana nih? Tampak kuning yang paling gampang kita kenalin itu adalah tampak kuningnya itu di daerah mata. Di daerah mata kita kan warnanya putih ya, selain yang hitam ini. Nah, kalau di situ kok tampak menguning, apalagi di bagian yang di belakang kelopak mata itu kelihatan lebih menguning. Nah, itu salah satu tandanya. Tapi Dok, kalau yang di bawah sinar matahari, kadang kalau kita yang di jalanan atau kerjanya terpapar sinar matahari kan matanya agak kuning. Gimana Dok tanda yang lain? Itu bisa juga dari air kencing, Mas. Jadi kalau air kencing kita warnanya kan yang normal itu bening ya, bening kekuningan, kuningnya nggak terlalu pekat. Tapi kalau air kencing kita warnanya seperti teh tuh, jadi kuningnya pekat banget. Nah, itu salah satu tanda dari kena hepatitis. Kayak gitu, Mas. Oke. Sebelum jawab pertanyaan itu, mungkin aku jelasin sedikit aja ya tentang cara penularan. Jadi kan kalau buat mencegah kita harus tahu dulu bagaimana dia bisa menular. Nah, untuk hepatitis B dan C, penularannya itu lewat darah. Maksudnya gimana? Berarti lewat hubungan seksual yang tidak aman, lewat transfusi yang tidak aman, penggunaan jarum suntik yang tidak aman, misalnya pada pengguna narkoba suntik, kemudian dari ibu ke anak yang dikandung, dan juga petugas kesehatan yang berkaitan dengan proses penyuntikan. Itu untuk B dan C. Sementara untuk A dan juga E itu menularnya lewat makanan. Nah,
dengan mengenali proses penularan tadi, berarti kalau ditanya gimana cara mencegahnya, ya dihindari semua hal tersebut. Tapi sesederhana realistisnya tuh kayak gimana? Kalau kita sebagai muslim, sebenarnya dengan kita menjadi muslim yang baik, itu insya Allah sudah bisa menjadi langkah awal pencegahan penyakit tersebut. Karena pertama gini mas, terkait dengan tadi salah satu penularan dari hubungan seksual yang tidak aman, Islam melarang untuk perbuatan zina, ya kan? La taqrabu zina. Jadi kalau misalnya kita menjauhi perbuatan maksiat itu, insya Allah tadi udah aman nih. Kemudian yang kedua, kalau penularan lewat makanan gimana dok? Penularan lewat makanan kan kita juga disarankan untuk memakan makanan yang halal dan toyiban. Toyib ini kan artinya bersih juga, bersih, higienis, bergizi. Nah kebersihan itu sudah menjadi bagian dalam syariat Islam sebenarnya. Jadi cara realistis untuk mencegahnya ya kita terapkan aturan-aturan Islam dalam kehidupan, termasuk tadi ke dalam mencegah kesehatan, menjaga kesehatan ini gitu. Kemudian kalau udah ketahuan nih, biasanya tuh ketahuannya kalau kita melakukan medical check up, ya oh ternyata HbSAg positif, atau kita mau donor. Nah makanya rajin-rajin donor tuh, nanti darah kita tuh diperiksain tuh secara otomatis sama PMI, B sama C. Kalau ternyata positif dok, tapi kok saya nggak ada gejalanya, tadi nggak ada keluhan yang kuning, kencingnya juga normal. Ini jangan terlena, karena hepatitis itu bisa menjadi silent killer. Ya, jadi ketika diketahui kita ternyata positif, langsung ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Karena nanti akan ada pemeriksaan lanjutan seperti bagaimana kondisi heparnya, diperiksa SGOT, SGPT. Kemudian kalau hepatitis B atau hepatitis C, kita cari tahu sekarang tuh sudah sampai stadium mana, sampai fase mana gitu. Nah itu harus selesai. Harus ditelusuri, jangan sampai tunggu ada sesuatu dulu gitu. Karena kebanyakan yang udah tahu tapi kemudian saya nggak apa-apa, akhirnya datang ke kita tuh udah sampai pada tahap yang kronis dan bahkan sudah komplikasi. Dan komplikasi ini nggak kaleng-kaleng, ngeri banget. Bisa sampai gagal liver atau sirosis hepatis, sama bisa juga kena kanker hati. Jadi benar-benar kita harus lakukan ikhtiar terbaik kalau kita misalnya dapat informasi tentang kondisi kesehatan kita terkait dengan hepatitis ini. Kayak gitu mas. Oke, baik. Dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Dunia, penting banget bagi kita untuk mengenal apa itu hepatitis. Secara sederhana, hepatitis itu adalah peradangan pada hepar. Hepar itu bahasanya liver atau hati, gitu. Nah, peradangannya ini bisa penyebabnya banyak hal. Salah satunya karena virus hepatitis A, B, dan C yang paling kita sering dengar. Tapi jangan lupa, bisa juga dipengaruhi oleh konsumsi seperti alkohol ataupun bahan-bahan beracun yang lain. Karena itu pesan saya, kalau memang ada saudara kita, keluarga kita, atau orang sekitar kita yang terkena hepatitis, itu jangan dijauhi. Hindarkan stigma tentang hepatitis ini, jadi obati penyakitnya tapi jangan jauhi orangnya. Maksudnya seperti apa? Harus dilakukan pemeriksaan lanjutan sampai selesai pengobatannya, dan dari kita yang sehat sekarang lakukan pencegahan. Pencegahannya dengan cara apa? Kenali dulu nih faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang terkena hepatitis, tapi sederhananya jauhi alkohol, jauhi hubungan seksual yang tanpa pengaman atau berzina, dan kemudian jaga kesehatan dari makanan dan minuman. Sesederhana kita menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit hepatitis ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.